Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu konsep dasar belajar. Perkenalkan, saya Silvi Syahrani dengan NIM 0047. Dan saya Istratul Aziza dengan NIM 0062. Nah, adapun poin yang pertama yaitu pengertian belajar. Belajar berasal dari kata benda yaitu ajar, yang artinya petunjuk yang diberikan kepada seseorang supaya diketahui. Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan juga sikap. Belajar juga merupakan usaha mencapai kepandaian atau ilmu, yang mana merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. Sehingga dengan belajar, manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat melaksanakan, dan memiliki tentang sesuatu. Poin selanjutnya yaitu hakikat belajar. Belajar pada hakikatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan individu untuk memenuhi kebutuhannya. Belajar juga dapat dipandang sebagai proses yang mengarahkan kepada pencapaian atau tujuan yang diproses melalui berbagai pengalaman yang diciptakan oleh pendidik. Belajar juga merupakan suatu proses atau usaha yang disengaja dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Seorang pakar teori belajar yang bernama Skinner dalam bukunya Educational Psychology berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Kemudian muncul pemikiran yang membagi definisi belajar menjadi 3 macam rumusan, yaitu John B. Biggs. Biggs membagi menjadi rumusan kuantitatif, rumusan institusional, dan rumusan kualitatif. Nah, poin selanjutnya ada aktivitas belajar. Aktivitas belajar ini terbagi menjadi 6 aktivitas. Yang pertama ada mendengarkan. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, sering ada ceramah atau kuliah dari dosen atau juga dari guru. Tugas pelajar atau mahasiswa di sini adalah mendengarkan. Tetapi, mendengarkan di sini adalah mendengarkan yang didorong oleh kebutuhan, motivasi, dan tujuan tertentu, sehingga dapat dikatakan sebagai aktivitas belajar. Yang kedua ada memandang. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang kita pandang, akan tetapi tidak semua pandangan atau penglihatan kita adalah belajar. Meskipun pandangan kita tertuju pada suatu objek visual, apabila dalam diri kita tidak terdapat kebutuhan, motivasi serta tujuan tertentu, maka pandangan yang demikian tidak termasuk belajar. Selanjutnya ada meraba, membau, mencicipi. Seperti yang kita ketahui, gula rasanya manis, kopi tanpa gula rasanya pahit. Dari mana kita tahu rasa gula dan kopi? Disinilah seseorang memperoleh kesempatan belajar. Dengan begitu, mengecap dapat dikatakan belajar apabila aktivitas-aktivitas itu didorong oleh kebutuhan, motivasi untuk mencapai tujuan tertentu untuk mendapatkan pengetahuan mengenai suatu hal. Selanjutnya ada aktivitas menulis atau mencatat. Mencatat dapat dikatakan sebagai aktivitas belajar ketika orang menyadari kebutuhan dan tujuannya. Seseorang harus tahu apa yang dibutuhkan dan mana yang harus dicatat, sehingga catatan itu nantinya berguna untuk proses belajar selanjutnya. Selanjutnya ada membaca. Membaca yang membantu kita belajar adalah membaca yang efektif. Misalnya, dengan memulai memperhatikan judul-judul bab, topik-topik utama yang mengarah kepada kebutuhan dan tujuan yang ingin kita peroleh, sehingga nantinya kita dapat mengetahui maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis buku tersebut. Selanjutnya, yang terakhir dari aktivitas belajar yaitu berlatih atau praktik. Orang yang berlatih tentunya sudah mempunyai dorongan untuk mencapai tujuan tertentu yang mana dapat mengembangkan suatu aspek pada dirinya. Dan adapun hasil dari latihan atau praktik itu sendiri yaitu berupa pengalaman yang didapatkan pada dirinya yang dapat mengubah dirinya serta lingkungannya.
Poin terakhir yaitu ciri-ciri belajar. Adapun ciri-ciri belajar yaitu 1. Perubahan yang bersifat fungsional. 2. Belajar adalah perbuatan yang sudah mungkin sewaktu terjadinya prioritas. 3. Belajar terjadi melalui pengalaman yang bersifat individual. 4. Perubahan yang terjadi bersifat menyeluruh dan terintegrasi. 5. Belajar adalah proses interaksi. 6. Perubahan berlangsung dari yang sederhana ke arah yang lebih kompleks. Dan dapat disimpulkan, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam suatu situasi. Belajar pada hakikatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan individu untuk memenuhi kebutuhannya. Belajar juga sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif.